Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bertemu kembali dalam teori dokumentasi keperawatan ya. Kita lanjutkan tentang ada 4 model dokumentasi keperawatan lagi yang akan kita bahas. Kali ini yaitu untuk selanjutnya adalah model dokumentasi keperawatan CBE ya. Itu kepanjangan dari Charting by Exception. Ya, apa itu model dokumentasi keperawatan ini? Nah, dilihat dari sejarahnya dulu ya, bahwa pada tahun 80-an itu saat perawatan pasien menjadi semakin kompleks dan waktu penyediaan layanan kesehatan semakin sempit, ya, sehingga menjadi hal penting untuk menemukan cara untuk membantu penyediaan layanan menggunakan waktu yang secara efisien. Jadi memang situasi ini juga masih cocok ya zaman sekarang, di mana waktu perawatan itu semakin pendek gitu ya, karena baik itu karena pelayanan kesehatan yang sudah baik, kemudian juga ditunjang dengan kebijakan-kebijakan khususnya dari jaminan asuran ya pembiayaan gitu. Salah satu area yang dievaluasi secara kritis adalah waktu ya yang dibutuhkan untuk mendokumentasikan perawatan pasien. Ya, ini memang telah dijelaskan juga mungkin karena dokumentasi ini menjadi suatu hal yang sangat penting bagi perawat, akan tetapi memang membutuhkan atau menyita waktu perawat gitu ya, sehingga proses interaksi perawat pasien itu akhir-akhir ini menjadi berkurang gitu ya. Jadi perawat hanya mendatangi pasien untuk melakukan intervensi, khususnya intervensi yang sifatnya medis gitu ya. Jadi sangat kurang komunikasinya, kemudian pengkajian keluhan yang dirasakan dari respon dari intervensi yang telah dilakukan gitu ya. Jadi ini menjadi masalah tersendiri dan juga sudah diteliti juga oleh profesi lain itu ya. Jadi waktu perawat itu untuk melakukan dokumentasi itu ternyata menyita hampir 70% waktu perawat gitu. Hal ini perlu dipikirkan bagaimana solusi untuk mengefisienkan waktu perawat gitu ya, seperti itu. Nah, dalam hal ini charting by exception adalah menjadi solusinya. Ya, kita lihat bagaimana itu model charting. Ya, model dokumentasi charting by exception ini adalah sistem berdokumentasi yang hanya mencatat hasil atau penemuan yang menyimpang dari keadaan normal. Ya, penyimpangan yang dimaksud menyangkut keadaan yang tidak sehat atau mengganggu kesehatan klien. Ya, pada prinsipnya ini ya bahwa CBI ini akan mencatat atau merekam hal-hal yang menyimpang saja dari kondisi normal gitu ya. CBI adalah sistem dokumentasi yang hanya mencatat secara naratif dari hasil atau penemuan yang menyimpang dari keadaan normal atau standar. Ketika menggunakan CBE, harus ada protokol dan definisi yang sangat eksplisit mengenai temuan awal saat menilai. Artinya di sini tentunya ada pengkajian awal ya. Jadi ada pengkajian awal, hasil pengkajian itu apakah normal ataupun menyimpang gitu ya, atau tidak normal. Bila petugas kesehatan menggunakannya, ini berarti bahwa hanya penyimpangan terhadap temuan awal ini yang akan dipetakan atau yang akan dicatat gitu ya. Nah, jadi apabila hasilnya normal dan kemudian ketika observasi pada saat berikutnya ada hal yang peningkatan atau misalkan suhunya tadinya 37,5 ya, ketika diobservasi 4 jam kemudian, 6 jam kemudian gitu ya, itu menjadi meningkat menjadi 37,8, nah itu baru dicatat gitu. Atau justru misalkan sebaliknya dari 7,5 menjadi turun misalkan lebih dari 36,5 misalnya. Nah, ini baru dicatat gitu ya di dokumentasi ini.
Jika tidak ada yang memetakan, status pasien diasumsikan sesuai dengan garis standar. Pedoman penulisan CBE yang pertama, data dasar dicatat untuk setiap klien dan disimpan sebagai catatan yang permanen. Biasa ya, identitas pasien gitu ya, keluhan utama, riwayat keluarga gitu ya, kajian fisik, kajian sosial ekonomi, nah seperti itu disebut data dasar. Kemudian daftar diagnosis keperawatan disusun dan ditulis pada waktu masuk ke rumah sakit dan menyediakan daftar isi untuk semua diagnosis keperawatan. Di sini diagnosa-diagnosa yang telah diangkat dari data-data dasar itu disusun ya berdasarkan prioritas sejak awal masuk rumah sakit. Ini normal ya, biasa kita lakukan di sini. Dan menyediakan daftar isi untuk semua diagnosis. Artinya di sini kalau memang pengisiannya secara manual, kita sediakan kolom untuk memungkinkan agar si diagnosa-diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien tersebut bisa diakomodir ya, bisa masuk ke kolom tersebut atau ke lembaran tersebut. Ringkasan pulang ditulis untuk setiap diagnosis keperawatan pada saat klien pulang. Nah, di sini bagaimana evaluasinya itu ya, atau resumenya disebutnya ya, resume bagaimana ketercapaian dari tujuan intervensi kita. Ya. Tadi dijelaskan bahwa kadang pasien itu pulang itu kan tidak selalu sehat optimal ya, akibat keterbatasan waktu, akibat keterbatasan dana dan sebagainya, ataupun mungkin juga setelah ada rekomendasi dari medis. Ya. Biasanya kan yang menentukan pulang atau tidak pulangnya itu kalau sekarang itu kan masih dokter ya. Oh kata dokternya terus UIH, maka perawat pun pasti jadi UIH gitu kan. Jarang gitu ya yang menyatakan bahwa misalkan dokter sudah bisa pulang, perawat belum gitu, belum bisa karena tujuan diagnosa keperawatannya belum tercapai, itu masih belum di kita itu ya. Jadi standar pulang tidaknya pasien itu memang masih dari medis. Nah, ini memang perlu lagi ditingkatkan ya, bahwa perawat pun memiliki garapan gitu ya, memiliki asuhan. Ya, keputusan pun harus mempertimbangkan dari keputusan ketercapaian tujuan keperawatan ini ya. Kalau di kita belum gitu ya. Nah, dokternya sudah bilang pulang, pulang ya, padahal mungkin hanya dokter hanya mendiagnosis keluhan dari penyakit primernya tersebut gitu ya. Sedangkan kondisi pasien itu kemungkinan belum disebut siap juga ya untuk pulang gitu ya, baik kesiapan dari segi fisiknya masih merasakan nyeri meskipun ringan gitu ya, kemudian dari faktor pengetahuannya, dari coping-nya bagaimana nanti setelah pulang itu mau gimana, ini kan kondisi belum pulih maksimal ya. Kemudian bagaimana support sistemnya itu sudah mendukung atau belum ketika pasien sudah di rumah, itu jangan-jangan nanti malah bingung keluarganya mau ngapain gitu, mau merawatnya, lukanya masih ada gitu ya, atau pasien masih dibalut gitu lukanya. Nah, itu bingung apakah sudah siap sampai sejauh itu gitu. Nah, bahkan ada hasil penelitian yang banyak sekali bahwa sekitar 8-15% itu pasien yang dirawat di rumah sakit itu kembali lagi gitu ya. Setelah beberapa hari, 1-2 hari setelah perawatan itu kebanyakan balik lagi ke rumah sakit. Nah, hal ini apa? Nah, ini ternyata berkaitan erat dengan bagaimana level kesiapan pasien ketika pulang gitu. Di sini perawat yang lebih lebih tahu lah gitu ya, lebih lebih pantas gitu ya untuk mengkaji kesiapan ini. Dan kalau di negara-negara maju itu ya perawat juga berkolaborasi dengan dokter. Kalau dokter sudah mengambil keputusan medis untuk pulang pasiennya, ya dipertimbangkan juga dari segi perawatnya, bagaimana dari segi perawat gitu ya, sehingga di sini ada kesetaraan dari peran dan fungsi tenaga kesehatan gitu ya, saling menghargai dari keilmuan masing-masing. Nah, itu di kita memang belum seperti itu.
Kemudian ringkasan itu ya, dari ringkasan itu bagaimana diagnosa A, apakah sudah apa namanya, eee, terselesaikan atau belum ya. Diagnosa B, masalah keperawatan yang kedua, apakah masih ada atau tidak ada gitu pada pasien ketika mau pulang. Nah, di sini dibuat resumenya atau ringkasannya. Kemudian evaluasinya, Swappier digunakan sebagai catatan respon klien terhadap intervensi. Ya, kemarin dijelaskan ya, pada hampir semua model diagnosis itu ada evaluasinya ya. Bagaimana ketercapaian tujuan di sini ya. Tentunya satu masalah keperawatan itu akan di apa namanya, dibuat target ketercapaian tujuannya, beberapa target ketercapaian tujuannya. Ya, misalkan diagnosa keperawatannya nyeri, ya tujuan atau kriteria hasilnya atau ya tujuan keperawatannya, kriteria hasilnya mungkin ada beberapa ya. Pasien mengatakan tidak nyeri, nyerinya berkurang, tidurnya jadi enak, apa namanya, ekspresinya tenang gitu ya. Pasien bergerak, lebih meningkat gerakannya gitu ya, tidak tidak terus memegang area yang sakit dan sebagainya. Itu kriteria-kriteria hasil yang kita ingin capai gitu ya. Apabila ada salah satu kriteria yang belum kita tercapai, ya intinya masalah itu masih belum terselesaikan gitu ya. Masih nyerinya masih, misalkan pasien menyatakan tidak nyeri ya, tapi masih kelihatan nggak mau bergerak gitu ya. Karena ya mungkin banyak faktor alasannya, apakah ingin cepat pulang atau menutupi atau bagaimana gitu ya. Nah, ini kita harus objektif menilainya. Ya intinya bagaimana masalah pasien, apakah masih ada ya, atau belum tercapai, ada yang tercapai tujuan atau kriteria hasil sama sekali, atau masih baru tercapai sebagian ataupun sudah tercapai seluruhnya. Nah, evaluasi kan ada berbentuk evaluasi formatif dan ada evaluasi sumatif ya. Kalau formatif selama proses, misalkan setelah jam dinas beres, serah terima, nah itu serah terimakan ke perawat selanjutnya. Ya apabila pasiennya sudah mau pulang, berarti itu evaluasi sumatif ya. Bagaimana apa namanya, ketercapaian tujuan ketika pasien mau pulang. Diagnosis keperawatan dan perencanaan dapat dikembangkan. Nyatanya di sini memungkinkan juga adanya pengembangan dari diagnosa keperawatan ya. Artinya di sini tidak kaku ya. Tidak menutup kemungkinan ada masalah baru ketika dari pengkajian awal itu telah ditentukan. Misalkan pada saat pengkajian awal ada 3 diagnosis keperawatan. Nah, mungkin 1 atau 2 hari kemudian muncul diagnosa keperawatan yang baru itu harus apa namanya, memungkinkan untuk terjadi perubahan. Ya, kemudian model dokumentasi ini dapat digunakan di ruang ICU, bangsal perawatan, karena dicatat mulai dari data dasar yang biasanya dikaji di ruang ICU sampai evaluasi yang merupakan perkembangan keadaan pasien mulai dari masuk sampai pulang. CBE mengintegrasikan 3 komponen, yaitu yang pertama lembar alur atau flow sheet, dokumentasi yang dilakukan berdasarkan standar praktik, dan formulir diletakkan di bed klien sehingga dapat segera digunakan untuk mencatat dan tidak perlu memindahkan data. Ya, ini komponen-komponen yang pertama flow sheet ya, atau disebut juga lembar alur atau kalau di ISO disebutnya Cardex ya, Cardex pakai X, Cardex. Nah, itu adalah biasanya berisikan monitoring dari tanda-tanda vital gitu kan, yang suka di garis-garis itu ya, warna-warni kan, seperti grafik itu suhu berapa, sejam kemudian berapa, jam kedua berapa, seperti tanda-tanda vital, baik suhu, napas, nadi, tensi darah itu
buat garis gitu ya. Kemudian juga intake output, mual muntah gitu ya. Kemudian apa namanya, obat juga ya, intervensi atau apa, pengobatan juga, jenis-jenis obatnya itu dicatat seperti itu. Nah, itu flow sheet. Kemudian jelas dokumentasi dilakukan berdasarkan standar praktik ya. Artinya standar praktik baik secara yang ditetapkan oleh institusi tersebut ataupun ditetapkan oleh organisasi keperawatan. Ya. Dan formulir diletakkan di bed. Nah, ini memang sekarang sudah berbeda ya. Mungkin ini tidak lagi dilakukan ya, di mana ada catatan-catatan tentang informasi pasien pada yang digantung di bed. Nah, memang dari segi dilihat dari segi etis, memang ini bisa saja menjadikan apa nama pelanggaran etik ya. Karena kenapa? Karena dengan adanya data yang menggantung di bed pasien, otomatis setiap orang bisa baca, setiap orang bisa lihat, gitu ya, bisa baca-baca kondisi pasien, oh tanda vitalnya naik, tanda vitalnya turun, oh penyakitnya ini, obatnya saya itu adalah sebenarnya itu adalah privacy ya, yang harus kita jaga. Ya, sekarang sudah tidak lagi digunakan. Jadi data semuanya ada di meja perawat ya, yang terlindung atau di yang terbatas gitu ya aksesnya. Keuntungan dari CBI ini sebelumnya nanti ini dulu mungkin ya digambarkan dulu bagaimana sih CBI ini gambarannya ya. Jadi di sini dilihat contoh CBI ini ya. Sini misalkan ada diagnosa nomor 1, nomor 4, nomor 4 gitu ya. Ini di catatan perkembangannya tanggal sekian. Jadi si perawat itu apa namanya mendeskripsikan bagaimana adanya penyimpangan atau perkembangan dari kondisi setiap diagnosanya. Ya. Nah, di sini untuk diagnosa nomor 1, misalkan left lower lobe crack close node ya. Jadi ada ininya apa? Ada crack close di paru-paru kiri. Kemudian dibersihkan dengan 50%. Dibersihkan by 50% after encourage to cough and deep breathing ya. Jadi kalau sudah keluar ya 50% katanya setelah dibatukan dan napas dalam. Kemudian diagnosa nomor 4, significant change in status apa itu ya, rather than abdominal pain. RT itu ya, apa ya, rather than atau apa ya gitu. Artinya di sini ada perubahan kualitas nyeri ya, penurunan atau peningkatan di sini. Statin to be 7 ya, 0 sampai 7 pain scale. Ada perubahan ya, tadinya mungkin 8 jadi 7 ya. Atau tetap di sini 7. Abdominal tenderness starts, masih ada hyperactive bowel sound, masih ada no bowel sound, kuadran apa gitu ya. Kemudian dicatat siapa perawat yang melakukan atau mengkaji keluhan tersebut. Nah, di sini contoh dari ini gambarannya. Seperti itu ya. Kalau ada 5 diagnosis, mungkin ketika kita mencatatnya itu ada 5 di sini ya. Atau mungkin tidak ada perubahan gitu ya, pada diagnosa yang lain tidak ada perubahan, apa namanya, ketika jangka waktu selanjutnya tidak ada perubahan ya kita lewat saja gitu ya, tidak perlu mencatat di CBE ini. Nah, lanjutkan. Keuntungan CBE itu tersusunnya standar minimal untuk pengkajian dan intervensi. Data yang tidak normal tampak jelas. Jadi karena kita menulis penyimpangannya, jadi memang hal-hal yang terjadi perubahan dari aspek yang awal kita kaji tadi ya. Ada perubahan atau tidak, jadi jelas data normal dan tidak normal itu bisa kita lihat.
Data yang tidak normal secara mudah ditandai dan dipahami. Data normal atau respon yang diharapkan tidak mengganggu informasi lain. Menghemat waktu dalam pencatatan rutin dan observasi tidak perlu dituliskan. Ya tadi karena ada uh, uh, flow sheet tadi ya, jadi observasi-observasi, tanda-tanda pita, intake output itu tidak dituliskan secara naratif, cukup di card deck saja, ya, atau flow sheet saja. Pencatatan dan duplikasi dapat dikurangi. Data klien dapat dicatat dengan format klien pada format klien secepatnya. Informasi terbaru dapat diletakkan di bed klien. Nah, ini tadi ya sudah tidak lagi digunakan. Kerugian CBE pencatatan secara narasi sangat singkat. Ya, kadang-kadang memang tidak begitu lengkap gitu ya. Karena keterbatasan juga dari ruangan atau tabelnya yang disediakan. Pencatatan rutin sering diabaikan. Ya, artinya di sini hal-hal yang sifatnya rutin seperti tanda-tanda pita seperti itu kadang juga diabaikan ya. Karena mungkin ya tidak ada perubahan atau bagaimana gitu ya. Padahal perubahan itu pun tetap atau berubahnya itu merupakan respon ya dari suatu intervensi sebenarnya. Adanya kejadian yang tidak semuanya didokumentasikan, tidak mengakomodasi pencatatan disiplin ilmu lain ya. Tadi ya, karena kalau adanya perubahan, tentunya perubahan ini dari respon pasien yang sudah kita kaji sebelumnya ya. Mungkin di sini tidak bisa mengakomodasi narasi atau temuan dari disiplin ilmu lain dari dokter gitu. Karena kan ini mencatat hanya diagnosa keperawatan saja kalau di sini. Mungkin dokter saja, perawat saja gitu ya. Karena diagnosa yang dibahas di CBE ini adalah diagnosa perawat gitu. Jadi kalau tercampur dokter itu tidak akan tidak ada diagnosanya kan gitu. Diagnosa nomor 1 misalkan nyeri, gangguan nyeri, ya diagnosis dokter mah beda gitu ya, bukan nyeri mungkin gitu ya. Semacam itu ya. Nah itu ya CBE gambarannya. Kemudian kita lanjut pada dokumentasi model ini nih ya. Nah ini ya. Namanya ada model PI ya. Problem, ini singkatan ya. Problem, intervensi, evaluasi. Nah, PI ini isinya ya ini ya. Kita menentukan problem, menentukan intervensi dan melakukan evaluasi. Model PI ini merupakan model komunikasi dengan penekanan pada masalah keperawatan, intervensi, dan evaluasi keperawatan. Penggunaan format PI tepat digunakan untuk sistem pemberian asuhan keperawatan primer. Nah, artinya di sini pemberian itu yang di rumah sakit semacam itu ya, di klinik. Atau di komunitas ya, yang di komunitas, di puskesmas gitu. Puskesmas termasuk primer gitu. Mulai di komunitas ya, keluarga semacam itu ya. Pada keadaan klien yang akut, perawat dapat melaksanakan dan mendokumentasikan pengkajian ketika pertama kali klien masuk dan pengkajian sistem tubuh yang diberikan tanda PI setiap hari. Setelah itu, perawat akan melaksanakan intervensi yang telah direncanakan. Karena PI didasarkan pada proses keperawatan, maka akan membantu memfasilitasi perbedaan antara pembelajaran di kelas dan di tataran pelayanan sesungguhnya. Ini mungkin familiar dengan kita ya, kita melakukan penarikan problem, intervensi, dan evaluasi. Ini sudah biasa kita lakukan ya di pemecahan masalah kasus-kasus. Dokumentasi PI tidak memasukkan pengkajian di dalamnya, tetapi kegiatan ini ditulis terpisah.
ya, melalui flow sheet. Ini mencegah terjadinya duplikasi informasi dan tindakan. Masalah yang telah teratasi dihilangkan dan dokumentasi harian, dan masalah yang berkelanjutan dokumentasikan setiap hari. Contoh P ini masalah yang problemnya ya. Masalah yang dihadapi klien ditulis dalam bentuk diagnosis keperawatan. Misalkan tidak efeknya berjalan jalan napas berhubungan dengan penumpukan sekret. Intervensinya, intervensi yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, semipolar, postural drainase, fisioterapi dada, ya. Kemudian suction, misalkan. Kemudian bagaimana evaluasinya? Evaluasi terhadap tindakan yang diberikan. Bagaimana? Ya, setelah diberikan tindakan ini, respirasi rate menjadi normal, 18 kali per menit, auskultasi masih terdengar ronki. Ya. Kemudian jangan lupa juga ditanda tangan oleh perawat. Karakteristik PAI, proses dokumentasi PAI dimulai dari saat pengkajian pertama kali. Ya, pada saat PAI masuk, melaksanakan pengkajian sistem tubuh setiap penggantian dinas setiap 8 jam. Yang kedua, data masalah hanya dipergunakan untuk asuhan keperawatan klien jangka waktu yang lama dengan masalah yang kronis. Kemudian intervensi yang dilakukan secara rutin didokumentasikan lewat flow sheet ya. Artinya di sini kegiatan rutin itu seperti tanda-tanda vital ya. Tanda-tanda vital, intake output, misalkan kemudian intervensi obat. Nah itu jangan dimasukkan ke format file. Catatan perkembangan digunakan untuk pencatatan nomor intervensi keperawatan yang spesifik berhubungan dengan masalah yang spesifik. Ya, di sini ada juga catatan perkembangan ya yang berisikan perubahan atau respon dari intervensi yang kita rancang sebelumnya. Ya. Bagaimana responnya ini ketercapaian, apakah ada respon atau tidak gitu ya. Ini di format catatan perkembangan. Jadi catatan perkembangan itu adalah kepanjangan dari format PAI ini ya, seperti itu. Ya bagaimana perubahan dari tiap-tiap masalah keperawatan. Intervensi yang kelima, intervensi langsung terhadap penyelesaian masalah ditandai dengan huruf I ya. Dan nomor masalah. Keadaan klien sebagai pengaruh dari intervensi diidentifikasi dengan huruf E dan nomor masalah. Misalkan evaluasi nomor 1, evaluasi nomor 2, artinya evaluasi masalah keperawatan nomor 1, evaluasi masalah keperawatan nomor 2. Kemudian setiap masalah yang diidentifikasi harus dievaluasi minimal 8 jam. Setiap pergantian dinas lah minimal gitu ya. Jadi kita melakukan swab-nya itu adalah setiap pergantian dinas ya, atau disebut evaluasi yang sifatnya formatif. Nah, kalau kita lihat gambaran ininya, apa bentuk dari PAI ini, kita sudah familiar ini kalau PAI. Nah, seperti ini contohnya ya kan? Nah, di sini kita ada nama umur, ruangan, nomor registrasi, ini identitas pasien. Nah, nomor 1, tanggalnya jam berapa, problemnya apa, intervensinya apa, bagaimana swab di setiap dinasnya ya. Jadi pagi, siang, sore itu di swab. Kemudian jangan lupa ditanda tangan sesuai dengan orang yang melakukan evaluasinya dan begitu seterusnya ya. Nah, kalau masalah TTP tadi dicatat di lembar flow sheet ya atau Kardec gitu. Kemudian selanjutnya yang mana tadi? Ini ya.
Nah, keuntungannya memungkinkan penggunaan proses keperawatan tadi ya, karena ini mirip atau familiar ya, cuma berbeda format-format saja, kan tetapi ini sudah kita pelajari di proses keperawatan tahap-tahapannya ya, mulai dari penentuan problem, intervensi, dan evaluasinya. Kita tinggal menyesuaikan saja dengan formatnya. Memungkinkan pemberian asuhan keperawatan secara kontinu karena secara jelas mengidentifikasi masalah klien dan intervensi keperawatan. Perkembangan klien mulai dari klien masuk sampai pulang dapat dengan mudah digambarkan ya, baik dari hasil pengkajian rutin atau tindakan rutinnya seperti observasi TTP, bagaimana turun naiknya itu bisa kelihatan, intake outputnya bisa kelihatan plus minusnya. Kemudian juga masalah-masalah lain itu bisa kelihatan perkembangannya ya, terutama dari setiap pergantian dinas itu kan ada perkembangan. Kerugiannya tidak dapat digunakan sebagai pendokumentasian semua disiplin ilmu, jelas ini ya, karena ini kalau lihat dari ini khas keperawatan ya. Khas keperawatan, kita melakukan intervensi, tahap-tahap intervensi itu seperti itu ya, mulai dari pengkajian, pendiagnosis, penentuan rencana kan, implementasi, kemudian evaluasi gitu ya. Ya mungkin, disiplin ilmu lain juga bisa gitu ya seperti itu, tapi dilihat dari formatnya ini mungkin tidak memungkinkan kalau mereka, karena mereka tidak selalu ada gitu ya. Kalau dokter khususnya kan cuma beberapa saat saja gitu ya, tidak mungkin dari segi evaluasi itu akan sulit mereka itu ya. Karena ya mungkin tidak pernah mengevaluasi obatnya gitu, efek obatnya gimana kalau dokter kan pasti menanyakan perawat gitu. Ya di sini ya kita catat gitu ya bagaimana keluhan pasien di PAI ini ya. Pembatasan rencana intervensi tidak aplikatif untuk beberapa situasi perawatan. Ya. Nah, di sini memang yang namanya rencana keperawatan itu sebenarnya harus ideal ya. Harus sesuai dengan konsep gitu ya. Tidak boleh dibatasi gitu. Karena yang namanya pasien meskipun penyakitnya itu sama, itu akan memiliki respon yang berbeda-beda gitu. Nah, di sini PAI memang lebih sedikit rigid ya, lebih kaku gitu. Yang pertama karena keterbatasan format juga, kemudian juga tidak bisa diaplikasikan untuk semua pasien gitu. Karena adanya pembatasan rencana. Nah, misalkan di sini format ini mungkin tidak cocok ya, kurang cocok dilakukan di ruangan gawat darurat misalkan ya. Ini kemungkinan kurang cocok lah ya, karena lebih kalau di IGD kan lebih simpel ya. Oke, mungkin untuk pembahasan pertemuan kali ini kita cukupkan sampai di sini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.